Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua yaitu chapter 102. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan chapter kali ini. Let's go. Di awal chapter diperlihatkan Tokuchi, Kurai, dan Genzo sedang memasuki lapangan untuk lanjut bermain di babak ke-6. Sang pemilik klub pun tertawa lebar melihat hal itu dan berkata, "Apakah dia bodoh? Aku beri nama ini adalah rencana. Jika aku kalah, aku akan kalah besar." Di tengah lapangan, Kurai dan Genzo yang sudah bermain 5 babak menunjukkan wajah depresi mereka karena apa yang mereka lakukan selama 5 babak tadi tidak berguna sama sekali, tapi malah merugikan tim. Apakah ada rencana lain lagi dari Tokuchi? Kita lihat saja setelah ini. Dan saat ini gaji Tokuchi adalah minus 933,33 juta. Di tengah lapangan, pelatih Mimura memanggil Kurai lalu berkata, "Hei Kurai, di babak ini kita mulai dengan Tokuchi yang melempar. Kau pergi ke base pertama." Melihat hal itu, para komentator pun terkejut lalu berkata, "Hei, itu terlihat seperti Tokuchi yang akan melempar di babak ini." Sebagai pelatih, Mimura masih tetap memainkan Kurai di base pertama. Apakah dia sudah menyerah dengan memainkan Kurai yang tidak ada harapan itu? Lalu di tengah lapangan, Tokuchi berbicara kepada Kurai, "Hei Kurai, kau itu sangat tidak berguna. Jadi sebagai hukumannya, tetaplah berada di base pertama dan terimalah hujatan dari para fans." Itulah yang dikatakan pelatih tadi. Kurai yang mendengar hal itu pun hanya terdiam panik, takut karena dia berdiri tepat di samping para penonton dan hujatan yang diterimanya semakin banyak dan semakin jelas dia saksikan. Pelatih Mimura yang tidak merasa mengatakan itu pun hanya pasrah dan nerimo apa yang dikatakan Tokuchi kepada Kurai. Lalu di ruang sang pemilik klub, sang pria berkacamata hitam berkata, "Dia kelelahan. Itu artinya kelelahannya itu akan menjadikan performanya sangat buruk. Jika di dalam kondisi terbaiknya dia mampu menahan para pemukul fingers, tapi saat ini kondisinya sangat kelelahan. Dia menjadi takut karena mereka akan mendapatkan skor jika dia digantikan setelah para runner menepati base." Lalu sang pria berkacamata hitam menunjukkan data yang memperlihatkan efek dari kelelahan Tokuchi. Lalu dia menunjukkan data kecepatan lemparan Tokuchi dan berkata, "Seperti yang kau tahu, Tokuchi saat ini hanya bisa melempar fastball kan? Tapi dia dapat membuat para pemukul itu out dengan kontrol yang luar biasa. Dan dia bisa merubah jumlah rotasi bola saat melempar dengan postur tubuh yang sama. Itu artinya dia tidak hanya bisa melempar fastball saja, tapi dia bisa melempar beberapa jenis lemparan fastball. Dan itulah kenapa mereka berkata kalau lemparan Tokuchi itu seperti hidup." Tapi ini adalah grafik lemparan Tokuchi untuk babak pertama dan kedua. Lalu sang pria berkacamata hitam menunjukkan grafik itu kepada si pria tua. Dan terlihat grafik kecepatan lemparan Tokuchi mengalami penurunan yang signifikan. Lalu sang pria berkacamata melanjutkan perkataannya, "Fastball milik Tokuchi itu tidak begitu cepat. Dan slow ball-nya juga tidak begitu lambat. Itu karena rentang kecepatannya menjadi lebih kecil. Dan itu kebetulan terjadi di babak keempat dan kelima. Grafik rentang kecepatan milik Tokuchi menurun jadi setengahnya. Aku tidak menunjukkan kelemahannya tanpa dasar apapun. Tokuchi yang kelelahan jelas ditunjukkan oleh angka-angka ini. Dan kehancuran Tokuchi pun semakin dekat." Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana terlihat pemukul fingers kembali berhasil memukul lemparan Tokuchi. Tapi pukulan itu tepat mengarah ke tengah lapangan dan langsung ditangkap oleh pemain bertahan. Tokuchi pun berhasil mendapatkan 3 out dan dia mampu untuk menahan para pemukul fingers. Bagaimanapun, Tokuchi benar-benar berjuang di babak ini. Lemparannya dapat dipukul 2 kali dan seorang runner berhasil maju sampai ke base ketiga. Itu benar-benar memperlihatkan kelelahan Tokuchi. Sang pemilik klub yang melihat itu pun hanya tertawa jahat lalu dia berkata,
Ini menyenangkan, ini menyenangkan. Hei Tokuchi, jika kau ingin mati, matilah dengan cara yang tidak sangat terhormat. Lalu panel menunjukkan sebuah taksi yang sedang menyetel siaran pertandingan Lycons tersebut melalui radio. Lalu ada seorang pria misterius yang mendatangi taksi itu dan berkata kepada supirnya, "Hei, bisakah kau mengantarkanku ke tempat pertandingan itu berada?" Lalu sang supir pun menjawab, "Tentu saja, tapi itu sangat jauh. Pertandingan mungkin akan berakhir ketika kau sampai di sana." Lalu panel kembali ke tengah lapangan. Tokuchi kembali melempar dan lagi-lagi lemparannya dapat dipukul oleh pemukul Fingers. Tapi pukulan itu masih bisa diamankan karena langsung mengarah ke shortstop. Di babak ini Tokuchi membiarkan dua runner lagi untuk sampai ke base. Tapi entah bagaimana caranya, dia berhasil untuk menahan para pemukul Fingers untuk tidak mencetak run. Di ruang sang pemilik klub, si pria berkacamata hitam berkata kepada si pria tua, "Hei, lihat grafik kecepatan lemparan Tokuchi di babak ke-6 dan ke-7. Ini terlihat dia sudah mencapai batasnya, bukan?" Di babak ke-6 dan ke-7 ini, Tokuchi dapat menahan para pemukul Fingers untuk tidak mencetak angka. Dan gaji Tokuchi saat ini adalah minus 333,33 juta. Dengan kondisi Tokuchi yang saat ini mengalami kerugian besar, sang pria tua berkacamata pun menelpon Tokuchi dengan nada panik dan sedikit marah. "Hei Tokuchi, apakah kau menyadari kondisimu saat ini?" Tokuchi pun menjawab dengan tenang, "Diamlah, ada apa sih?" Lalu si pria tua itu menjawab, "Apakah kau masih tidak mengerti? Saat ini kau sudah berada dalam kerugian. Jika kau benar-benar depresi, pikirkanlah itu dengan tenang dulu. Yang pertama, batasilah kerugianmu dan kembalikan Kurai dan Genzo ke bangku cadangan." Tokuchi pun menjawab dengan sedikit tawa, "Kuku, aku tidak bisa melakukan itu karena kemampuan mereka sebentar lagi akan bangkit." Mendengar hal itu, sang pria tua yang hanya putus asa karena menurutnya Kurai dan Genzo tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah keadaan dan mereka tidak punya kemampuan. Tokuchi pun melanjutkan perkataannya, "Hei, jangan terlalu gegabah. Kita baru saja menyelesaikan persiapan untuk jalan yang panjang. Yang tersisa hanyalah menunggu seseorang yang akan membangkitkan kemampuan mereka." Sang pria tua itu hanya bingung dengan apa yang dikatakan Tokuchi. Sebenarnya siapa orang itu? Tokuchi pun meminta pria tua itu untuk percaya kepadanya kalau dia bisa menang. Dan masalah yang sebenarnya sekarang adalah, apakah stamina Tokuchi akan bertahan sampai saat itu tiba? Lalu panel kembali ke tengah lapangan, di mana mimpi buruk Tokuchi benar-benar terjadi. Saat ini di babak ke-8 dengan 2 outs, Kitauji berada di base pertama dan pemukul dari Fingers adalah Amami Taiyo. Dengan hitungan saat ini adalah 2-1, Tokuchi pun hanya ingin segera melewati kesulitan ini. Lalu Tokuchi pun bersiap-siap untuk melempar, mengambil ancang-ancang dan lemparan keempatnya pun dilesatkan. Tapi sayang sekali, Amami pun mampu memukul bola itu. Bola pun melesat melewati para pemain tengah. Kitauji yang berada di base pertama pun mampu melewati base ketiga dan save. Kitauji berhasil membuat skor dari pukulan Amami itu. Tokuchi yang begitu kelelahan pun sudah mencapai batasnya. Sang pemilik klub yang melihat itu pun tertawa lebar dengan wajah yang sangat puas. "Yah, kita berhasil menghancurkan Tokuchi." Lalu dia bertanya kepada si pria berkacamata hitam, "Hei, sekarang jadi berapa itu?" Si pria berkacamata hitam menjawab, "Dengan pukulan tadi, dia kehilangan 1 miliar, yang artinya gaji Tokuchi saat ini adalah minus 1,33 miliar. Mendengar hal itu, sang pemilik klub pun tertawa lebar dan berkata, "Hei Tokuchi, rasakanlah itu." Lalu panel kembali ke sebuah jalan di mana taksi yang dinaiki orang misterius tadi berada. Lalu sang pria misterius itu bertanya kepada si supir, "Misi mas, sekarang kita sudah ada di mana ya?" Lalu supir pun menjawab, "Hah? Di mana? Bukannya tertulis jelas di tanda itu?" Lalu sang supir pun terdiam sejenak untuk berpikir. Lalu dia berkata kepada si pria misterius itu, "Hei pak,
Apakah kamu mungkin buta? Lalu penalti kembali ke tengah lapangan, di mana Tokuchi yang sudah kelelahan pun tidak dapat mengontrol bolanya dan mengakibatkan ball 4. Tokuchi benar-benar kehilangan akurasinya. Dia 2 kali berturut-turut memberikan base dengan ball. Lalu di tengah lapangan, para pemain Lycons berkumpul ke gundukan. Apakah ini untuk Tokuchi? Lalu saat para pemain Lycons berkumpul di gundukan, Tokuchi pun bergumam, "Kau terlambat." Lalu tiba-tiba di bangku penonton ada seorang pria misterius yang menyebutkan nama Kurai. Dia berjalan dengan hati-hati sambil memegang tongkatnya. Lalu dia pun berteriak, "Kurai, di mana kau? Apakah kau di sini?" Kurai yang mendengar hal itu pun tidak menyangka kalau orang itu adalah Minamida Sensei, seorang guru dan sekaligus seseorang yang menemukan bakat Kurai untuk melempar. Dan chapter 102 pun selesai. Dan inilah review dari chapter 102 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.